Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis space dan five portes for Diskominfo Pemkot Cimahi. Di sini ada 4 anggota kelompok di kelompok 5 ini. Yang pertama Ahmad Tambali, yang kedua Alia Nadia Zafira, yang ketiga saya sendiri Muhammad Rafael Kelani, dan yang terakhir Muhammad Farhan. Nah, pada pendahuluannya analisis space dan portes vipers digunakan untuk mengidentifikasi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi, baik dari sisi lingkungan, makro maupun dinamika operasional. Dalam sektor publik, analisis ini tidak berfokus pada persaingan bisnis, melainkan pada efektivitas layanan, integrasi sistem, serta kemampuan organisasi dalam merespon perubahan lingkungan. Dalam hal ini, Diskominfo Kota Cimahi memiliki peran penting dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung pelayanan publik yang transparan, terintegrasi, dan berbasis digital. Nah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi merupakan perangkat daerah di pemerintahan Kota Cimahi yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik yang terdiri dari bidang penyelenggara, e-government, dan persandian, bidang informasi, komunikasi publik, dan statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi merupakan penyelenggara urusan pemerintah dan mempunyai tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Nah, di sini ada visi misinya. Jadi visi Kota Cimahi mantap mewujudkan Cimahi mantap melalui kolaborasi antar generasi yang maju, unggul, dan berkelanjutan. Cimahi mantap adalah visi misi wali kota dan wakil wali kota Cimahi tahun 2025 sampai 2030 guna mewujudkan Kota Cimahi menjadi kota yang maju, agamis, nyaman, teladan, aman, dan produktif. Di sini misi Kota Cimahi mantap itu ada 12. Yang pertama adalah pemerintahan bersih dan transparan, pemberdayaan ekonomi dan UMKM, pendidikan dan kesehatan berkualitas, infrastruktur dan lingkungan berkelanjutan, pariwisata kota, urban tourism, budaya dan kuliner, penggunaan iptek, olahraga dan kesehatan, konektivitas dan kerjasama, kolaborasi dan partisipasi publik, pembangunan keberpihakan terhadap perempuan, pemajuan kebudayaan nasional, dan terakhir ekonomi pesantren. Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas A. Kepala Dinas paling atas, lalu ada sekretariat, membawahi subbagian umum dan kepegawaian, dan subbagian program dan keuangan. Lalu di bawahnya ada bidang informasi, komunikasi publik, dan statistik yang membawahi seksi data dan statistik, bidang penyelenggaraan. Lalu ada e-government dan persandian yang membawahi seksi persandian dan pengembangan sumber daya telematika. Lalu ada kelompok jabatan fungsional. Nah, di sini ada PACE, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi. Analisis PACE adalah alat bantu untuk mengevaluasi faktor lingkungan eksternal makro yang dapat mempengaruhi pertumbuhan daya asing dan operasional perusahaan. Fokus utamanya adalah mendeteksi peluang dan ancaman dari luar. Di sini yang pertama adalah politik dan kebijakan. Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sangat bergantung pada kebijakan wali kota yang mendorong penguatan payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) atau peraturan wali kota (Perwal). Payung hukum ini dinilai sangat krusial untuk memandu integritas layanan digital dan menghindari terjadinya tumpang tindih kebijakan antar organisasi perangkat daerah atau OPD. Arah kebijakan nasional menuntut evaluasi tata kelola digital yang ketat. Terbukti pemerintahan pusat akan mulai menerapkan evaluasi indeks pemerintah digital atau PEMDI yang baru pada tahun 2026 yang menuntut Diskominfo untuk segera menyesuaikan diri. Lalu di sini ada ekonomi. Anggaran operasional dan pengembangan teknologi Diskominfo dibatasi oleh pagu anggaran belanja yang telah ditetapkan dan disetujui dalam dokumen rencana strategis
Renstra Diskominfo Kota Cimahi. Terdapat urgensi ekonomi untuk melakukan efisiensi integrasi data antar dinas melalui SPBE dituntut untuk menekankan inefisiensi dan menghindari pemborosan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Lalu di sana ada sosial, terdapat pergeseran budaya pasca pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat di Kota Cimahi menjadi jauh lebih dekat dengan dunia digital dan lebih intensif menggunakan internet. Masyarakat kini lebih banyak memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi utama, sehingga menuntut pemerintah daerah untuk beradaptasi agar masyarakat bisa mendapatkan berita akurat dan terpercaya langsung dari sumber resmi pemerintah. Ekspektasi masyarakat terhadap kepraktisan layanan publik semakin tinggi, seperti tuntutan masyarakat untuk bisa mengecek antrean layanan, misalnya imigrasi, cukup melalui aplikasi pesanan WhatsApp. Lalu di sana ada teknologi yang terakhir. Diskominfo Cimahi secara teknologi tergolong maju dengan keberhasilan meningkat indeks SPBE dari skor 4,02 pada tahun 2023 menjadi 4,15 pada tahun 2024 yang menempatkan mereka di peringkat 9 secara nasional. Kota Cimahi telah mengimplementasikan berbagai inovasi digital seperti portal Pola Kami untuk layanan terpadu publik, aplikasi Polat Kami untuk administrasi internal pemerintahan, dan kanal WhatsApp Mantap WA Mantap sebagai tempat pengaduan masyarakat secara real time. Tingkat keamanan cyber meningkat ditandai dengan kenaikan indeks keamanan informasi dari angka 409 pada tahun 2003 menjadi 534 pada tahun 2024. Berdasarkan validasi resmi dari Badan Cyber dan Sandi Nasional atau BSSN. Dalam komunikasi birokrasi, Diskominfo melakukan pembaruan teknologi dengan menggunakan inovasi push mail resmi kedinasan yang mengirim email otomatis ke perangkat aparatur secara real time, mengatasi masalah pengiriman komunikasi kedinasan yang sebelumnya lambat dan manual. Mungkin segitu saja aja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Nadia Zafira, NPM 123121003. Di sini saya akan menjelaskan Quarter 5 Force versi sektor publik, studi kasus Diskominfo, pemerintahan Kota Cimahi. Di sini, Forrester's Five Force merupakan model analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi suatu organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Model ini dikembangkan oleh Michael A. Porter dan terdiri dari 5 faktor utama, yaitu ancaman pendatang baru, kekuatan tawar pemasok, kekuatan tawar pengguna, ancaman produk substitusi, serta tingkat persaingan. Dalam sektor publik, konsep ini diadaptasi bukan untuk melihat persaingan bisnis, melainkan untuk memahami tantangan, tekanan, dan efektivitas layanan yang dihadapi organisasi seperti Diskominfo Kota Cimahi. Di sini ada poin 1, yaitu ancaman pendatang baru atau threat of new entrants, tingkat ancaman rendah. Dalam sektor pemerintahan, tidak terdapat kompetitor langsung karena fungsi layanan bersifat resmi dan diatur oleh negara. Namun, pendatang baru dapat diartikan juga sebagai munculnya aplikasi atau sistem informasi yang dikembangkan secara mandiri oleh masing-masing OPD tanpa koordinasi dengan Diskominfo Kota Cimahi. Hal ini berpotensi menimbulkan duplikasi layanan, ketidaksesuaian standar, serta fragmentasi data antar sistem. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat menghambat integrasi SPBE dan menurunkan efisiensi pelayanan publik. Oleh karena itu, peran Diskominfo sebagai pengarah arsitektur dan integrator sistem menjadi sangat penting untuk menjaga keselarasan pengembangan teknologi di lingkungan pemerintahan daerah. Selanjutnya, poin 2, ada kekuatan tawar pemasok atau bargaining power of supplier dengan tingkat ancaman tinggi. Diskominfo memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap vendor pihak ketiga dalam penyediaan infrastruktur dan teknologi, seperti layanan jaringan internet, perangkat keras, server dan storage, serta perangkat lunak dari perusahaan seperti Microsoft dan Adobe. Ketergantungan ini menyebabkan posisi pemasok menjadi kuat, terutama ketika sistem yang digunakan sudah terikat pada teknologi tertentu atau vendor lock-in, sehingga sulit untuk berpindah ke penyedia lain.
Selain itu, biaya lisensi, pemeliharaan, dan upgrade sistem juga dapat meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, Diskominfo perlu mempertimbangkan strategi seperti contohnya penggunaan open source atau pengembangan internal untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan efisiensi anggaran. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Hambali dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM 123121002. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari Porter's Five Force yang dijelaskan oleh rekan saya terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan dari poin nomor 3 sampai poin nomor 5. Di sini pertama ada nomor 3, yaitu kekuatan tawar pengguna atau masyarakat. Bargaining power of buyers. Tingkat ancamannya tinggi. Masyarakat Cimahi bukan sekedar pengguna, melainkan pemilik layanan yang suaranya sangat menentukan keberlanjutan sebuah program. Yang pertama, ekspektasi user experience atau UX. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan aplikasi swasta yang mulus, seperti Gojek atau Shopee, menuntut standar yang sama pada aplikasi pemerintah. Jika aplikasi pemerintah sulit digunakan, UI UX yang buruk, masyarakat akan menolak menggunakan layanan tersebut, yang mengakibatkan kegagalan investasi TIK. Yang kedua, di sini ada kekuatan opini di era media sosial. Ketidakpuasan terhadap layanan digital pemerintah dapat dengan mudah terjadi viral. Tekanan dari publik melalui kanal aduan atau media sosial memaksa Diskominfo untuk responsif dan transparan. Di poin selanjutnya, yaitu nomor 4, ancaman produk substitusi, threat of substitutes. Tingkat ancamannya sedang. Substitusi dalam hal ini bukan menggantikan Diskominfo sebagai lembaga, tetapi menggantikan sistem digital yang mereka bangun. Poin pertama, kembali ke manual, paper-based. Jika sistem digital yang dibangun Diskominfo dianggap rumit, tidak aman, atau sering mengalami gangguan, pengguna, baik ASN maupun warga, akan memilih substitusi berupa cara-cara konvensional, yaitu datang ke kantor, menggunakan berkas fisik, dan lain-lain. Hal ini menggagalkan target efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau disingkat SPBE. Yang poin nomor 2, platform komunikasi komersial. Sebagai contoh, penggunaan WhatsApp Group seringkali menjadi substitusi bagi sistem surat menyurat resmi atau sistem informasi manajemen karena dianggap lebih praktis meskipun secara keamanan data sangat beresiko. Poin nomor 3, media informasi alternatif. Akun-akun media sosial, komunitas warga Cimahi seringkali menjadi sumber informasi yang lebih cepat bagi warga dibanding kanal resmi pemerintah, memaksa Diskominfo untuk bersaing dalam hal kecepatan distribusi konten. Selanjutnya ada poin nomor 5, yaitu persaingan antar organisasi. Rivalry among existing competitors. Tingkat ancamannya yang tinggi. Rivalitas di sini bersifat positif dan berbasis pada standar kinerja yang ditetapkan pemerintah pusat. Poin pertama, perebutan peringkat SPBE. Terdapat kompetisi prestisius antar kota atau kabupaten di Jawa Barat untuk meraih skor indeks SPBE tertinggi. Skor ini mencerminkan kualitas kepemimpinan dan kemajuan teknologi daerah tersebut. Poin nomor 2, perebutan sumber daya atau talent war. Diskominfo Cimahi bersaing dengan instansi lain dan sektor swasta di Bandung Raya untuk mendapatkan tenaga programmer dan analis sistem yang kompeten. Poin nomor 3, benchmarking inovasi. Munculnya inovasi di daerah tetangga memaksa Diskominfo Cimahi untuk tidak tertinggal. Misalnya, ketika daerah lain memiliki aplikasi smart city yang lebih canggih, Diskominfo Cimahi akan tertekan untuk melakukan upgrade atau menciptakan inovasi tandingan. Sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Poin selanjutnya yaitu implikasi strategis
Diskominfo Kota Cimahi akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Di sini saya akan mempresentasikan implikasi strategis Diskominfo Kota Cimahi atau respon dari politik, sosial, dan ekonomi. Nah, yang pertama respon politik untuk penguatan regulasi dan standarisasi. Maksudnya segera merumuskan perwal atau perda yang spesifik mengatur integrasi data lintas OPD guna menghilangkan sekat birokrasi. Yang kedua, melakukan audit internal terhadap tata kelola digital saat ini agar selaras dengan indikator baru Indeks Pemerintahan Digital tahun 2026. Nah, yang kedua, respon ekonomi, yaitu efisiensi berbasis integrasi. Poin pertamanya, mengalihkan anggaran dari pembangunan aplikasi baru yang terfragmentasi menuju penguatan sistem yang sudah ada untuk efisiensi APBD. Yang poin kedua, memastikan setiap inovasi bersifat cost efektif dan mampu mengurangi biaya operasional birokrasi melalui otomatisasi seperti push email. Nah, yang terakhir, respon sosial, yaitu optimasi layanan omnichannel. Nah, yang poin pertama, mengingat tingginya ekspektasi warga pada kemudahan, fitur WhatsApp mantap harus diperluas jangkauannya. Tidak hanya pengaduan, tapi juga integrasi layanan administrasi. Nah, yang terakhir, memperkuat peran Diskominfo sebagai sumber informasi utama di media sosial untuk menangkal disinformasi di masyarakat. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.